Hari Pendidikan Nasional, kesejahteraan guru dinilai kurang diperhatikan. Jelang laga dengan Irak, Garuda Muda optimis akan catat sejarah. Presiden Jokowi optimis timnas akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang 81 perkara sengketa Pileg 2024. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa, senang sekali ya Iya. rasanya bisa bertemu lagi dengan pemirsa yang ada dimanapun berada. Tepat di hari Kamis ini dengan nuansa spesial karena hari ini adalah memperingati Hari Pendidikan Nasional. Oke, baik. Terkait dengan Hari Pendidikan nih, kita berharap sih seluruh guru maupun yang sudah PNS maupun yang honorer ini kesejahteraannya diperhatikan juga oleh pemerintah ya. Karena memang berdasarkan informasi bahwa memang pendidikan di tahun 2024 ini sudah membaik walaupun memang kesejahteraan gurunya ini masih belum baik gitu ya. Nah, Tapi nanti kita akan hadirkan informasinya ya Dewi Manik. Dan masih banyak informasi lainnya seperti timnas yang akan main untuk hari ini dan begitu banyak juga peristiwa yang akan kami sampaikan. Dan apalagi nih, banyak banget ya pastinya Banyak banget ya. yang pastinya karena kita masih excited nih karena nanti pukul setengah 11 malam ini timnas Indonesia akan menghadapi timnas Irak dan jika Indonesia menang ini akan mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Itu yang kita harapkan, semoga timnas pada malam hari ini dapat memberikan kemampuan terbaiknya pada malam hari ini ya. Iya benar sekali, dan informasi lainnya akan terus kami berikan. Tetap bersama kami Menyapa Malam, saya Dewi Manik. Dan saya Andi Rezaldi, inilah Menyapa Malam Sinpo Sinpo TV. TV. Pemirsa, informasi utama kita pada pendidikan 2024 di Indonesia sudah masuk pada golongan pendidikan yang baik. Namun disayangkan untuk membangun dunia pendidikan saat ini, kesejahteraan guru di Indonesia masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Terutama guru yang bertugas di daerah terpencil yang jauh dari kata sejahtera. Guru tidak hanya menjadi pendidik tetapi juga arsitek yang membentuk ruang belajar yang inspiratif dan mendukung perkembangan siswa. Pengamat pendidik dari Vox Populi Institute, Indah Karisma Miyaji, menilai bahwa anak-anak cerdas dan berprestasi di Indonesia belum mau menjadi guru. Hal ini disebabkan oleh kesejahteraan bagi para guru yang masih jauh dari harapan. Lebih lanjut, dia menilai bahwa sampai saat ini juga belum ada konsep untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kajian Bank Dunia mengatakan bahwa rasio guru dan murid di Indonesia masih terlalu tinggi dibandingkan negara lain. Diketahui pada 2018 saat Indonesia memiliki kurikulum baru, OECD meminta Indonesia harus memastikan ada pelatihan untuk para guru sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan. Lalu tahun 2022 Indonesia malah mengganti kurikulum lagi. Indra juga menambahkan bahwa OECD menilai Indonesia perlu melakukan pelatihan atau monitoring guru dan mumpuni hal ini juga tidak direalisasikan. Padahal guru di Indonesia banyak yang sudah puluhan tahun mengajar tapi tidak pernah dilatih karena memang pemerintah tidak memiliki konsep professional development. Sinpo TV melaporkan. Ya baik pemirsa, memang Dewi pada hari ini memang adalah Hari Pendidikan Nasional atau Benar Hari sekali. Pendidikan Nasional. Dan tadi seperti yang tadi sebelum pas opening saya sudah jelaskan memang kesejahteraan guru ini masih menjadi sorotan publik gitu karena memang tahun 2024 berdasarkan penelitian memang pendidikan di Indonesia ini sudah lebih baik, tapi kesejahteraan gurunya belum lebih baik gitu. Belum sejahtera ya. Nah, tepatnya. itu dia, itu yang kita harapkan bagi pemerintah agar ayo dong perhatikan gurunya karena kita ini pengen pendidikannya bagus, kita juga harus memikirkan SDM gurunya juga supaya Benar lebih sekali. sejahtera lagi. Benar Karena memang pemirsa seperti hari ini yang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, tantangan bangsa untuk menjadi Indonesia Emas 2045 sudah di depan mata. Perlu berbagai inovasi dan diharapkan mampu untuk membuat bangsa semakin kaya atau berjaya. Terkait hal tersebut, kami sudah mewawancarai founder Mengajar Desa, Gardian Arti. Oke,
Ya, pemirsa, hari ini tepatnya pada tanggal 2 Mei 2024 diperingati dengan Hari Pendidikan Nasional. Tentunya kita untuk menghadapi tantangan-tantangan pendidikan bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita sudah terlihat semakin di depan seperti itu. Dan kita juga tentunya memerlukan berbagai inovasi dan juga gerakan-gerakan positif. Dan bersama kami sudah bergabung Bang Gardian Ardi selaku dari founder Mengajar Desa. Halo, selamat pagi Bang Gardian. Halo, selamat pagi. Bang Gardian, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV untuk berdiskusi terkait dengan hari memperingati pendidikan nasional seperti itu. Bang Gardian sehat ya hari ini ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat, Tetap alhamdulillah. semangat ya tentu di Oke, momen Hari Bang Pendidikan. Gardian, pertanyaan dari saya nih, sebagai selaku founder dari Mengajar Desa seperti itu, melihat tantangan bangsa Indonesia saat ini terkait ada kaitannya dengan pendidikan, seperti apa yang bisa dilihat oleh Bang Gardian? Oke. Oke, yang pertama kita Hmm. melihat ya bahwa saat ini pendidikan di Indonesia, ketika kita tanya apakah pendidikan di Indonesia itu sudah maju, jawabannya memang belum maju sepenuhnya. Tapi kita ada di track yang baik untuk memajukan pendidikan. Betul. Nah, semenjak memang ada diluncurkannya kebijakan Merdeka Belajar, tentu ini merupakan sebuah akselerasi yang luar biasa untuk pendidikan di Indonesia. Saya melihat bahwa potensi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini sangat baik, meskipun memang pada tata pelaksanaannya belum 100% kita bisa mengikuti sesuai dengan kebijakan. Nah, tetapi memang kabar baiknya adalah kita ada di track yang baik untuk untuk memajukan pendidikan meskipun memang masih banyak masalah. Namun sebenarnya yang paling saya soroti khususnya memang karena kami itu bergerak di pendidikan yang ada di desa, sebenarnya ada satu hal yang memang tentu jadi isu yang memang sangat menarik untuk dibahas di Hari Pendidikan Nasional kali ini gitu. Yaitu itu adalah kesejahteraan guru ya. Kesejahteraan guru yang mana tentu dari segi kebijakan saat ini kita sebenarnya sudah baik dari segi pendidikan, namun sayangnya memang tidak diiringi dari kesejahteraan guru sehingga memang pada akhirnya apa yang menjadi kebijakan meskipun itu baik akhirnya tidak optimal dikarenakan memang guru yang tidak dibayar secara layak gitu ya. Dan kalau kita misalnya melihat saat ini kita itu apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia itu sebagai salah satu negara dengan gaji guru yang paling rendah di Betul. Asia Tenggara. Betul. Jadi, pandangan dari Bang Gardian ini memang kalau kita lihat dari pendidikan Indonesia ini sudah cukup baik seperti itu ya, dengan tadi adanya akselerasi Merdeka Belajar seperti itu. Namun ada sangat disayangkan, kesejahteraan guru pada saat ini masih belum diperhatikan oleh pemerintah seperti itu ya, dan ini pastinya bakal jadi catatan ya untuk, kita semua seperti itu. Dan Bang Gardian, terkait dengan, gerakan yang diinisiasi oleh Bang Gardian sendiri nih ya, adanya Mengajar Desa. Mengapa harus mengajar desa? Apa yang, membuat akhirnya Bang Garden ini tergertak hatinya, tersentil gitu ya hatinya untuk kayaknya aku harus buat gerakan mengajar desa. Oke. Jadi saya itu tinggal di Cianjur. Jadi Kabupaten Cianjur itu sebenarnya kalau secara jarak itu tidak terlalu jauh dari pusat pusat dari Jakarta. Kita hanya terpaut 100 km dan kita tidak jauh juga dari kota Bandung sebagai memang ibu kota Jawa Barat. Nah, tapi apabila kita melihat Kabupaten Cianjur itu punya indeks pembangunan manusia paling rendah di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu ada 27 kabupaten kota dan Kabupaten Cianjur itu selalu menempati posisi ke-27 di Jawa Barat. Dan ketika kita melihat saya itu tinggal di desa, saya lahir dan tumbuh di desa. Sejak memang SMP saya itu sekolah di desa, tapi pada saat saya sekolah di desa, jujur pada saat itu saya belum merasa ada sesuatu yang harus diperbaiki untuk pendidikan. Nah, tapi hal itu mulai terasa ketika saya diberikan kesempatan untuk sekolah di salah satu sekolah SMA terbaik di saya gitu pada saat itu. Dan ketika saya memulai sekolah pada saat itu di SMA, saya melihat ternyata memang ada beberapa kesenjangan pendidikan dari yang asalnya saya rasakan pada saat di desa. Kemudian pada saat saya pindah ke salah satu sekolah yang baik di kota Cianjur, ternyata memang ada banyak kesenjangan. Salah satunya memang secara akses, ya, betul fasilitas, dan tentu memang kualitas dari tenaga pengajar. Bahkan memang lingkungan, fasilitas penunjang kita untuk pendidikan.
Nah, Betul. dari saat itu saya melihat bahwa ternyata memang teman-teman saya di desa tidak akan sulit gitu ya, akan sedikit lambat untuk maju dikarenakan memang akses pendidikannya pun berbeda dari yang teman-teman yang ada di kota. Akhirnya pada saat itu kita mencoba melakukan diskusi dan kita sadar bahwa ternyata memang pendidikan itu sebenarnya bukan hanya masalah di Indonesia saja, tapi memang Betul. masalah yang ada di seluruh dunia. Seluruh dunia, ya. Kemudian pada saat itu kita berdiskusi dengan beberapa teman saya yang tentu ini menjadi co-founder ya, menjadi co-founder dari Gerakan Mengajar Desa. Akhirnya kita mendiskusikan gimana cara kita memberikan kontribusi untuk negara kita, untuk daerah kita Cianjur pada saat itu dengan kapasitas kita sebagai siswa SMA pada saat itu. Akhirnya ya udah kita memilih pendidikan sebagai section utama, sebagai main issue atau isu utama yang memang akan kita galakan pada saat itu. Akhirnya kita bikin namanya Gerakan Mengajar Desa yang pada saat itu hanya ada di Kabupaten Cianjur saja, Kak. Kemudian kita mencoba tuh di Kabupaten Cianjur membuka secara terbuka siapa saja boleh tergabung ke dalam Gerakan Mengajar Desa. Nah, ternyata memang di dalam waktu itu punya 700 orang yang mendaftar. Pada saat itu hanya di Kabupaten Cianjur saja. Akhirnya 700 orang ini kita coba seleksi menjadi 150 orang dan 150 orang ini kita kirim ke desa-desa yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah, selanjutnya akhirnya di Cianjur sendiri pada saat itu kita berkembang, kita mengembangkan ke tingkat Jawa Barat dan sampai hari ini Gerakan Mengajar Desa sudah ada di seluruh Indonesia. Jadi secara singkat tuh seperti itu ya. Kenapa kita bikin Gerakan Mengajar Desa karena memang isu pendidikan ini tuh sangat penting khususnya memang ada di desa karena memang saya asli orang desa. Betul, oke. Jadi memang dari situlah awalnya Mas Gardian ini tergetak gitu ya hatinya untuk kayak, oke kayaknya kita harus membuat mengajar desa. Apakah di situ ada targetnya Mas Gardian? Dan kira-kira pelajaran yang diberikan tuh seperti apa? Apakah ada target usia? Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan oleh gerakan mengajar desa ini mungkin dari SD hingga SMP. Batasannya seperti apa nih Mas Gardian kalau boleh tahu? Oke. Jadi di kami di Gerakan Mengajar Desa yang menjadi target itu adalah anak sekolah dasar. Nah, kenapa anak sekolah dasar? Karena memang menurut penelitian, menurut para ilmuwan pun ketika kita ingin merubah suatu karakter atau membangun suatu karakter itu dimulai dari usia dasar. Dan ketika memang kita sudah memberikan yang terbaik di usia dasar, maka insya Allah di tahap selanjutnya atau di level selanjutnya itu akan baik gitu. Nah, kita melihat itu akhirnya kita memilih untuk yang kita ajar itu adalah anak-anak SD atau anak-anak seusia SD yang memang putus sekolah. Kemudian untuk target relawan sendiri kita itu rata-rata memang anak SMA dan juga perguruan tinggi. Jadi memang kita berkolaborasi antara siswa dan mahasiswa sehingga memang itu menghasilkan satu kekuatan yang baik sebenarnya memang. Nah, terus apa yang kita ajarkan? Sebenarnya ada 10 subjek yang kita ajarkan, tetapi memang dari 10 subjek itu terbagi menjadi 2 rangkuman utama. Yang pertama itu kita ada pendidikan karakter atau karakter building, yang mana isinya itu kita ingin menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang penting. Pendidikan itu bukan hanya annual report atau laporan tahunan saja, dan pendidikan itu sebenarnya dapat memberdayakan semuanya. Kalau dalam konteks ini memperbaiki ekonomi ya pendidikan dapat memperbaiki ekonomi dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah fun activities. Jadi kita mengelaborasikan aktivitas-aktivitas yang ada di luar, tetapi memang tetap bernilai pembelajaran. Nah, kita berdurasi kurang lebih 7 sampai 14 hari. Kita langsung ada datang di desa dan saya kira itu cukup ya, waktu yang sangat cukup untuk dapat menanamkan pola pikir kepada adik-adik kita. Minimalnya pada saat kita datang mereka menganggap pendidikan itu tidak penting. Ketika kita datang mereka jadi menganggap pendidikan itu penting. Oke, berarti dari fokus utamanya memang untuk sekolah dasar ya? Betul-betul dari pelajaran yang dasar, dari cara membaca untuk anak-anak seperti itu ya Mas Gardian ya? Dan dari 150 pengajar, ini memang sudah dibagi rata hanya untuk di daerah Cianjur saja? Karena kan kalau saya lihat dari riset ya, Mas Gardiannya mengajar desa ini kan sudah berdiri sejak 2018 ya? Sejauh ini Betul. Mas Gardian? Ya. Suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Kalau saya lihat kan mengajar desa ini kan sudah bergerak
atau sudah berdiri pada tahun 2018 ya, seperti itu ya Mas Gardian ya? Nah, Betul. ini sejauh ini apakah sudah berapa wilayah yang dijangkau oleh Mas Gardian? Apakah hanya di Cianjur saja atau mungkin ada rencana untuk mencoba ke desa-desa yang lain seperti itu Mas Gardian? Oke. Jadi di tahun 2018 kita tuh hanya bergerak di Kabupaten Cianjur saja. Betul. Pada saat itu kita punya 50, akhirnya kita kirim ke 80 desa kurang lebih. Kemudian di tahun kedua, karena memang banyak permintaan bahwa gerakan mengajar desa itu jangan hanya ada di Kabupaten Cianjur saja, tetapi memang harus ada di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Akhirnya di tahun kedua kita melakukan ekspansi ke 27 kabupaten kota dan jumlah relawan kita itu ada sekitar 2.200 orang. Dan akhirnya di tahun ketiga, alhamdulillah kita berhasil melebarkan sayap ke seluruh Indonesia. Nah, hingga kini, Kak, gerakan mengajar desa itu sudah sukses melakukan pengabdian di kurang lebih 300 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita tuh punya kurang lebih 15.000 orang relawan yang tersebar di 140 kota dan 30 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kabar baiknya adalah kita itu berasal dari kabupaten atau kota yang secara indeks pembangunan manusia itu paling rendah di Jawa Barat. Tapi saat ini kita menjadi motor atau penggerak bagi pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia untuk memajukan pendidikan melalui program gerakan mengajar desa ini. Jadi seperti itu Kak. Jadi alhamdulillah ini sudah kami coba kembangkan dan memang terus kita konsistenkan bahwa gerakan mengajar desa ini akan selalu ada di setiap desa dan harapannya memang ada di seluruh desa yang ada di Indonesia. Oke, tentunya juga ini bisa, semuanya seperti itu ya, desa-desa di Indonesia tidak ada lagi kekurangan-kekurangan pendidikan seperti itu ya, karena kan masih banyak sekali sekolah-sekolah yang memang tidak memadai dari fasilitas. Mungkin dari adanya mengajar desa ini bisa membantu, yang fasilitasnya belum cukup memadai seperti itu ya. Dan kalau boleh tahu nih Bang Gardian, di Hari Pendidikan ini kan apa sih yang perlu dikembangkan gitu dari sistem pendidikan saat ini? Kira-kira apa? Oke. Menurut kami pendidikan di Indonesia itu harus diarahkan ke dalam fokusnya itu ke dalam pendidikan karakter. Karena kita sangat percaya bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memberdayakan. Pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang. Pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang tidak pernah mendiskriminasi dan membeda-bedakan antara suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya harap bahwa pendidikan di Indonesia saat ini mengarah ke sana. Dan memang ada beberapa faktor yang memang jadi penunjang pendidikan di Indonesia. Kami sangat mendorong bahwa program yang atau kebijakan yang ada saat ini di Indonesia itu harus terus dikembangkan. Tapi memang harus diiringi juga dengan infrastruktur yang ada. Dan infrastruktur itu tidak hanya berkaitan dengan bangunan gitu ya, tapi infrastruktur tenaga pengajar. Kita harus memperhatikan kesejahteraan guru, yang mana saat ini rata-rata di Indonesia gaji guru itu 2,4 juta dan di daerah-daerah pelosok itu bahkan memang ada gaji yang per bulannya di bawah 1 juta, bahkan di bawah 500.000. Dan tentu itu menjadi sesuatu hal yang harus segera dievaluasi secara menyeluruh. Saya berharap di pemerintahan selanjutnya kebijakan yang ada tetap dilanjutkan, tetapi memang ada satu aspek yang memang harus diperhatikan, yaitu kesejahteraan guru. Karena kita percaya bahwa kesejahteraan guru atau guru itu adalah orang yang ada di garda terdepan untuk memajukan pendidikan. Dan ketika garda terdepan itu tidak difasilitasi dan tidak disejahterakan dengan baik, maka jangan harap generasi emas kita itu akan tercapai. Maka poin utamanya adalah sinergitas pembangunan antara kebijakan, sumber daya manusia, dan tentu infrastruktur. Baik itu infrastruktur secara fisik bangunan atau memang infrastruktur secara kebijakan, kemudian memang gaji guru, kesejahteraan guru dan sebagainya itu harus diperhatikan. Maka dari itu, saya sangat yakin dan kita sangat percaya bahwa pendidikan Indonesia akan semakin maju. Oke, baik. Mas Gardian, terima kasih banyak ya atas kesempatannya telah sharing bareng sama sama Simpo TV ya, Mas Gardian ya. Karena kan memang dari segi pendidikan saat ini yang kita menjadi catatan penting adalah memang dari segi pendidikan sudah cukup baik, namun perlu digarisbawahi lagi adalah kesejahteraan guru di Indonesia dan penyebarannya mungkin dari segi
pendapatan itu masih belum diperhatikan oleh pemerintah, dan harapan kami atau harapan kita semua juga kita berharap semoga pemerintah bisa segera mengatasi hal tersebut ya. Mas Gardian, terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Terima kasih banyak, Terima Kak. kasih dan selamat pagi. Nah, ini dia nih Dewi yang harus menjadi teladan bagi para masyarakat. Jika memang kita sadar memang kesejahteraan guru di tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya ini belum sejahtera, ini seperti Guardian Ardi yang membuat mengajar desa ini merupakan gerakan sosial yang patut menjadi teladan juga bagi masyarakat. Contoh untuk masyarakat dan juga Itu guru-guru dia. atau di pedesaan lainnya. Ini sebagai contoh ya salah satu desa ini. Karena memang dia berharap juga tadi yang seperti berita yang kami tampilkan, memang di tahun ini semoga dengan pemerintahan yang baru nantinya di bulan Oktober, semoga kesejahteraan guru ini menjadi pusat perhatian atau menjadi headline bagi pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru, ya Dewi. Iya benar, setuju sekali ya. Rasanya kalau misalnya guru itu adalah jasa apa namanya pahlawan tanpa tanda jasa, dan itu memang dia. harus diperhatikan lagi. Jangan di saat Hari Pendidikan saja nih, tapi untuk next ke depan bagaimana bangsa terbentuk adalah ciptaan dari guru yang baik mengajarnya dan juga memang pahlawan ya. Iya, betul. Nah, ini kita Dewi beralih ke informasi yang saat ini menjadi trending topik nih. Timnas Indonesia U23 akan menjalani perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Pertandingan Indonesia melawan Irak akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada malam ini. Dan laga ini merupakan pertemuan pertama kedua tim di Piala Asia U23. Sebelumnya, kedua negara ini pernah berjumpa tahun 2006 dalam Asian Games yang digelar di Qatar juga. Dan tak hanya itu, Presiden Jokowi juga turut mendoakan timnas dan akan tampil malam ini. Peluang timnas Indonesia U23 menuju Olimpiade Paris 2024 masih terbuka. Indonesia akan menantang Irak dalam perebutan posisi ketiga Piala Asia U23. Jelang Indonesia versus Irak, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberi wejangan penting untuk Konfederasi Sepak Bola Asia terkait kepemimpinan wasit. Shin Tae-yong sampaikan pemain sudah mengerahkan kemampuan terbaik. Pemulihan fisik inti dalam proses pemulihan setelah pertandingan semifinal melawan Uzbekistan. 네, 사실 우리 선수들이 상당히 체력적이나 모든 것이 힘든 부분이 있고 지금 휴식을 잘 취하고 있고 내일은 아무래도 뭐 이라크도 마찬가지고 우리도 마찬가지고 체력 회복, 멘탈 빠르게 회복, 그게 가장 서로가 중요하다. 그래서 거기에 모든 포커스를 사실은 맞추고 있습니다. Pertandingan timnas Indonesia versus Irak untuk memperebutkan tempat ketiga Piala Asia U23 di Qatar akan digelar malam ini. Sementara itu, Presiden Joko Widodo optimis timnas Indonesia akan menang. Laga ini akan menentukan satu tiket otomatis lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Laga Indonesia melawan Irak akan dimulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat 2 Mei 2024. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Nah, kira-kira Dewi malam ini mau nobar apa enggak nih? Pasti dong harus nobar. Usai dari sini kita kerja, kita harus nobar. Iya, ya kita berharap sih walaupun memang beberapa pengamat sepak bola bilang kalau ya Indonesia kemungkinan menang, namun menang tipis. Tapi nggak apa-apa, yang penting menang ya. Insya Allah gitu. Karena tadi kan Amin. kata Pak Jokowi tadi nontonnya mau di kamar aja dan insya Allah menang. Nah kita juga mau nonton di kantor aja dan insya Allah menang gitu. Tapi kalau kita melihat memang banyak ya jadi titik tempat untuk nobar untuk malam ini. Iya, karena nanti di khususnya DKI Jakarta ini ada beberapa titik, salah satunya di Monumen Nasional ini akan digelar nobar gitu. Nah, Wah, bagi pasti. pemirsa kalau mau nanti malam nobar rame-rame ya boleh ke Monas gitu kan, rame-rame beli jajan jangan lupa ya. Masih terkait dengan Iya. timnas Indonesia, pemirsa, Presiden Joko Widodo optimis timnas Indonesia U23 akan melaju ke Olimpiade Paris 2024. Indonesia masih berpeluang untuk merebut tiket Olimpiade lewat dua skema, yakni perebutan juara 3 Piala Asia U23 2024 serta lewat laga playoff interkontinental melawan wakil dari Afrika Timnas Guinea U23. Presiden Joko Widodo menyampaikan optimismenya terhadap tim nasional Indonesia U23 untuk masuk ke Olimpiade Paris 2024. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara menanggapi kekalahan timnas Indonesia U23 atas Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23.
Presiden juga menyebut bahwa dalam sebuah pertandingan pasti ada kemenangan dan kekalahan. Meskipun belum memperoleh kemenangan, Presiden Jokowi mengapresiasi semangat dan perjuangan Timnas U23. Pertandingan itu pasti ada menang, ada yang kalah. Dan tadi malam saya melihat semangat kerasnya dan perjuangan kerasnya Timnas U23 memang belum memperoleh kemenangan. Dan kesempatan dan peluang untuk masuk ke Olimpiade itu masih 2 kali di perebutan, nanti juara 3-nya, dan kalau ya kita harapkan bisa masuk, kalau enggak masih ada pertemuan lagi nanti dengan Guinea dari Afrika. Kalau feeling saya masuk Olimpiade ini, insya Allah ya. Untuk diketahui, meskipun kalah dari Uzbekistan, tim Garuda Muda masih berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024 lewat 2 jalur. Jalur pertama adalah dengan meraih juara ketiga Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 harus mengalahkan Timnas Irak U23 pada Kamis 2 Mei mendatang. Kalaupun kalah melawan Irak, tim asuhan Sintayong masih berpeluang ke Olimpiade lewat laga playoff interkontinental melawan wakil dari Afrika, Timnas Guinea U23. Timnas harus memenangi laga tersebut agar asa tampil di Olimpiade Paris 2024 bisa terwujud. Sebelumnya, Timnas Indonesia pernah sukses melaju ke Olimpiade pada tahun 1956 di Melbourne, Australia. Di bawah asuhan Tony Poganik, Indonesia tampil dalam multi-ajang bergengsi dunia itu. 68 tahun berselang, kini publik tengah berharap torehan sejarah tersebut bisa kembali terulang dengan kesuksesan Timnas Indonesia U23 merebut tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Semoga Arhan ini bisa kembali melemparkan lemparan jarak jauhnya lagi nih, supaya bisa gol lagi Indonesia. Wah, saya sudah nggak sabar ya nontonnya. Dan memang untuk pemirsa dan Andi, kita masih banyak lagi ya informasinya, terutama di Sekjen PKS ungkap pihaknya akan bertemu Prabowo. Tapi usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Penyapa Malam Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam. Pemirsa, informasi selanjutnya, Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan pihaknya akan segera bertemu dengan Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Dirinya memastikan PKS akan mendapatkan giliran untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Prabowo. Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi memastikan partainya akan segera menggelar silaturahmi dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Abu kepada awak media di kantor DPP PKS Jakarta Sabtu 27 April 2024. Abu mengatakan dan meyakini pertemuan antara PKS dan Prabowo akan terselenggara usai mitra koalisinya yakni Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sudah lebih dahulu bertemu dengan Prabowo. Lebih lanjut, Abu menambahkan, PKS dan Prabowo sudah melakukan pembicaraan dalam mencocokkan waktu untuk menggelar pertemuan. Ya kita tunggu saja nanti. Kan udah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Tapi belum ada jadwal, Bib. Kapan ke? Sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Kira-kira kapan, Bib? Segera. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat. Bagus. Ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ya, memang pemirsa, ini dinamis sekali perpolitikan Indonesia, apalagi setelah Prabowo ditunjuk atau resmi ditetapkan oleh KPU
sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka hasil Pilpres 2024 yang resmi ditetapkan usai keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena ini pertemuan antara PKS dengan Prabowo ini disambut baik juga oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mendapatkan respon baik rencana pertemuan Partai Keadilan Sejahtera dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Paloh menilai rencana pertemuan keduanya akan sangat dinantikan karena jika nantinya PKS dapat bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sangat baik. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut baik jika Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendukung dan masuk ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Hal itu diungkapkan Surya Paloh saat menghadiri acara Halal Bihalal dan Tasyakuran Milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS Jakarta Sabtu 27 April 2024. Adapun terkait rencana pertemuan PKS dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Surya Paloh mengatakan sikap tersebut dinilai sangat baik. Pandangan saya semuanya baik. Masalah bangsa ini begitu kompleks. Semakin memungkinkan kita mengajak para pihak untuk bersatu dalam mengatasi permasalahan kehidupan kebangsaan kita, pada prinsip dasarnya itu baik. Diketahui secara resmi, Partai Nasdem telah menyatakan dan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Dukungan itu disampaikan Surya Paloh usai bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Nah, ini masih memang suasana politik yang semakin ketat ya, lebih tepatnya kalau kita melihat bahwa memang partai-partai ini sudah mulai tampak dari awal mendekat dan juga sudah terlihat nih sebelum dilantik sepertinya seperti apa nanti politik ke depan ya. Nah, seperti berita yang satu ini memang Partai Gelora secara terang-terangan menolak rencana Partai Keadilan Sejahtera untuk bergabung ke dalam koalisi Prabowo dan Gibran. Melalui pesan singkat di WhatsApp, juru bicara PKS ini maksud kami Mabruri, ini mengatakan pihaknya akan memberikan tanggapan ataupun respon terkait kabar tersebut. Melalui sambungan WhatsApp, PKS menegaskan jika pihaknya belum bisa memberikan statement khusus terkait rekonsiliasi PKS dengan kubu Prabowo Gibran. Saat dihubungi juru bicara PKS Mabruri, tidak berkomentar apapun ketika tim Simpo TV menanyakan terkait Partai Gelora yang menolak PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai sikap Partai Gelora tersebut adalah hal yang wajar. Ujang berpendapat jika masuknya PKS ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran akan melemahkan pengaruh dan juga kekuatan Partai Gelora di dalam koalisi. Lebih lanjut, Ujang juga menyebut bahwa Partai Gelora dan PKS sulit disatukan karena latar belakang maupun sejarah dari kedua partai tersebut. Jika kita mengamati secara dalam penolakan Partai Gelora kepada PKS yang akan masuk koalisi Prabowo Gibran, itu sebagai sebuah penolakan yang serius ya. Artinya ada riak-riak di Kim karena penolakan Partai Gelora tersebut. Tetapi memang tidak ada penolakan dari partai lain. Kenapa Gelora atau menolak itu? Ya karena memang secara historis mereka tadinya satu, lalu pecah, akhirnya ada Gelora lahir. Dan dalam konteks itu, ketika PKS masuk koalisi pemerintahan Prabowo Gibran, maka pengaruh ya kekuatan dari Gelora itu sedikit demi sedikit akan tersingkir, akan terkalahkan oleh PKS yang ketika masuk ke Prabowo Gibran akan kuat. Kenapa? Karena ya PKS partai parlemen, kekuatan parlemennya kelas menengah, artinya cukup lumayan kursi di DPR-nya. Nah dalam konteks itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, Partai Gelora ya akan tersisih, akan tersingkirkan, akan hilang pengaruhnya di koalisi Indonesia Maju ketika PKS masuk ke Prabowo Gibran. Dan kenyataannya akan seperti itu. Ya oleh karena itu ya dalam kebatinan Gelora ya harus ditolak, harus tidak masuk. Ya, lalu yang membuat Gelora mungkin marah juga ya karena Gelora merasa sudah habis-habisan, sudah mati-matian, sudah berdarah-darah memenangkan Prabowo Gibran, tetapi PKS yang katakanlah menjadi lawan politik tiba-tiba masuk. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya ini memang dengan merapatnya PKS ke koalisi Prabowo dan Gibran ini menuai banyak pro dan kontra. Salah satunya memang kalau yang kontra ini ada
Partai Gelora, karena memang kalau berdasarkan pengamatan dari pengamat politik Kang Ujang tadi yang sudah dijelaskan, memang Gelora ini takut kursinya akan tergantikan dengan hadirnya PKS, karena tidak menutup kemungkinan gitu Partai Gelora bukan partai yang lolos ke parlemen, kemudian juga PKS adalah partai yang lolos parlemen. Ini kan akan menentukan juga gitu kekuatan dari Koalisi Indonesia Maju. Dan benar sekali seperti informasi berikut ini pemirsa juga. Ini Ketua TKN Prabowo Gibran Ruslan Ruslani ini menyebut akan mendukung keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melibatkan semua mantan Presiden Republik Indonesia dalam menyusun kabinet pemerintahan mendatang. Ya, menurutnya usulan tersebut patut didukung lantaran sosok Prabowo Subianto merupakan seseorang yang selalu menantikan persatuan dan kesatuan. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana akan melibatkan semua mantan Presiden RI dalam penyusunan kabinet di pemerintahannya mendatang. Ketua TKM Prabowo Gibran Ruslan Ruslani mengatakan akan mendukung penuh langkah Prabowo dalam menyusun kabinet pemerintahan dengan melibatkan seluruh mantan Presiden Republik Indonesia. Ruslan menilai Prabowo Subianto merupakan sosok yang selalu mementingkan persatuan dan kesatuan. Dirinya meyakini Prabowo Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mengambil langkah yang tepat. Ya kan kita kan seperti arah Pak Prabowo selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan ya. Kita sebagai suatu bangsa tentunya ingin suatunya itu dalam satu kerukunan. Jadi yang terbaik tentunya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mengetahui apa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kembali lagi itu kan prerogatif Pak Prabowo dan Presiden terpilih ya. Jadi mohon maaf mungkin saya tidak bisa komentar. Jadi kita serahkan ke Pak Prabowo. Pak, ini kan pesta demokrasi pemilu udah selesai. Jadi udah nggak ada lagi 01, 02, 03 gitu ya. Yang ada ya seperti yang Pak Prabowo sampaikan, ya udah persatuan Indonesia udah dan persaudaraan dan bagaimana kita sekarang bersama-sama membangun bangsa yang besar ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju dan juga menjadi lebih makmur. Gitu. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Nah, emang kalau ngomongin soal kebersamaan ini Prabowo Subianto memang sejak dari awal Koalisi Indonesia Maju ini terbangun, kalau saya memperhatikannya Dewi, memang ini adalah sosok kenegarawanan. Dengan dia bergabung sama Jokowi saja walaupun kalah di 2 pilpres, ini kan dia bergabung untuk rekonsiliasi. Artinya memang Prabowo ini patut menjadi teladan juga bagi tokoh-tokoh politik di Indonesia. Kalau kita lihat kan kedekatannya memang seperti sahabat ya. Nah, itu dia. Dan seperti informasi kita kali ini pemirsa, ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau KCMI menggelar halal bihalal dihadiri pengurus dan anggota dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum ICMI Arif Satria menyampaikan harapannya kepada Prabowo dan Gibran agar dapat melibatkan seluruh elemen bangsa dalam membangun Indonesia. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Arif Satria berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menyatukan kembali seluruh elemen bangsa pasca kontestasi Pilpres. Hal itu dikatakan Arif kepada awak media dalam acara Halal Bihalal ICMI yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian pada Rabu 1 Mei 2024. Arif menyampaikan bahwa ICMI juga telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia periode 2024-2029. Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan dan berharap pemerintahan Prabowo Gibran dapat melibatkan elemen bangsa dalam proses membangun Indonesia Emas 2045. ICMI sudah menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Ya, tentu dengan harapan bahwa Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih kembali mampu menyatukan bangsa kita untuk bersama-sama mengisi dengan langkah-langkah konstruktif untuk membangun bangsa kita dan kemudian melibatkan masyarakat luas dalam proses membangun bangsa ini sehingga keterlibatan dan tingkat partisipasi pembangunan ini akan menjadi kunci bagi pertumbuhan kita ke depan. Karena pertumbuhan ekonomi ke depan itu hanya bisa terlaksana kalau semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan juga bisa menikmati kue pembangunan ini. Oleh karena itu kami tentu berharap bahwa konsepsi masyarakat yang makmur, prinsip kemakmuran dan keadilan ini benar-benar harus bisa diterjemahkan dalam berbagai policy, sehingga policy-policynya adalah policy yang
yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan kemudian bisa memberikan impact besar bahwa bangsa kita bisa berdaulat dalam banyak hal, berdaulat secara ekonomi, berdaulat dalam bidang kesehatan, berdaulat dalam bidang kebudayaan, juga berdaulat dalam bidang kemaritiman, dan berdaulat dalam bidang investasi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Muti, Sinpo TV melaporkan. Nah, memang kalau memang melihat dinamika politik khususnya setelah penetapan KPU ya, Prabowo dan Gibran ini nampaknya bukan lagi persaingan antar koalisi, tapi gimana caranya partai-partai di luar koalisi ini bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Sekarang Karena itu kalau kita dinamisnya lihat seperti itu. bergabungnya mereka untuk persatuan Indonesia lebih baik kan lebih baik juga ya. Ya, namun perlu diperhatikan memang jangan cuma bergabung untuk mendapatkan kursi, itu dia. Penting sekali. Seperti informasi kita juga nggak kalah penting. Iya. Nah, tetap bersama kami di Menyapa Malam. Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dengan setia, bersama saya Dewi Manik Dan saya Andi Rezaldi. Dan kita lanjut informasi selanjutnya bahwa Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2024 pada Kamis pagi. Dalam sidang itu MK mengagendakan sidang sebanyak 81 perkara dengan pemeriksaan pendahuluan dengan menghadirkan 3 hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang sengketa hasil pemilihan legislatif atau Pileg 2024 pada 2 Mei 2024. Diketahui sidang pemeriksaan pendahuluan ini telah bergulir pada tanggal 29 April hingga 3 Mei mendatang. Secara total, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sebanyak 297 perkara sengketa hasil pemilihan legislatif 2024. Dalam sidang tersebut terbagi ke dalam 3 panel dengan masing-masing menghadirkan 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun Mahkamah Konstitusi diberikan waktu untuk menyelesaikan perkara hasil Pileg 2024 paling lama 30 hari kerja sejak perkara dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik atau BRPK. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Nah, Ya nampaknya ini setelah selesai dengan PHPU Pilpres 2024 ini Mahkamah Konstitusi nampaknya kembali dipusingkan lagi nih dengan sengketa terkait dengan Pileg 2024. Ya kita nantikan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada perpecahan lagi ya. Amin. Dan kita kembali ke informasi selanjutnya pemirsa bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi menyerahkan data penduduk potensial pemilihan atau D4 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hashim Asyari. D4 tersebut nantinya akan digunakan oleh KPU sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kementerian Dalam Negeri secara resmi telah menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau D4 kepada KPU RI pada Kamis 2 Mei 2024. Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian meminta kepada KPU untuk menjaga data D4 yang telah diberikan Kemendagri, karena data yang diberikan berbasis nama dan alat. Kemendagri mencatat terdapat 207.110.768 warga yang masuk dalam DP4 atau setara dengan dinamika perubahan penduduk. Ya, hari ini kita menyerahkan DP4 daftar pemilih potensial untuk Pilkada tanggal 27 November 2024. Dan data ini diambil dari data Dukcapil Kemendagri. Dan inilah salah satu memang tanggung jawab tugas daripada pemerintah untuk menyiapkan data potensial pemilih. Nah, ada 2 kriteria. Yang pertama tentunya adalah yang memiliki hak
pilih berdasarkan usia ya, 17 tahun pada tanggal 27 November nanti. Yang kedua, bukan anggota TNI Polri karena anggota TNI Polri kan tidak memiliki hak pilih. Nah, dari data yang ada tadi sudah disampaikan totalnya ya 200 ya. Iya. Ini Pak Ketua malah lebih tahu. 207-110-968. Ini ya. Oh ini. Ya ini nih. Jadi jumlahnya lah 207.110.768. 207.110.768 jiwa. Nah, untuk yang laki-laki 103 juta ya, 228.748. Sedangkan wanitanya sedikit lebih banyak, 103.882.020 jiwa. Itu ya. Ini kita serahkan data ini. Tapi data ini nanti dinamis kan. Dinamis artinya dipengaruhi oleh angka kematian, pindah alamat, yang masuk menjadi anggota TNI Polri, otomatis tidak memiliki hak pilih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Mutia, Simpo TV melaporkan. Dan kami punya informasi selanjutnya pemirsa, Polisi Militer TNI dan Propam Polri melakukan rapat koordinasi teknis tahun 2024 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Melalui rakornis itu, TNI dan Polri siap mewujudkan sinergitas penegakan hukum serta tata tertib di instansi untuk Indonesia maju. Polisi Militer TNI dan Propam Polri Rabu pagi menggelar rapat koordinasi teknis atau Rakornis tahun 2024 Polisi Militer TNI Propam Polri digelar pada Rabu 2 Mei 2024 di Gedung Gatot Subroto Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Rakornis ini turut dihadiri langsung dan dibuka oleh Daspuspom TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Syahardiantono. Dan Puspom TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan rakornis yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan pembinaan teknis kepolisian militer di lingkungan TNI Polri. Selain itu, rakornis diharapkan dapat menciptakan koordinasi dan kerjasama antar satuan polisi militer. Kami melaksanakan rakornis POM TNI dan Propam Polri dengan tema bahwa POM TNI ya dengan Propam Polri mewujudkan sinergitas dalam hal penegakan hukum, disiplin dan tata tertib ya untuk Indonesia maju. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh seluruh dan Satpomat masing-masing angkatan, jadi ada darat, laut, dan udara. Di samping itu juga dihadiri oleh seluruh Kabid Propam seluruh Indonesia, jadi dari Polda-Polda hadir di sini. Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama untuk menyamakan persepsi, pola pikir, dan pola sikap dalam hal penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI dan kepolisian. Di samping itu juga untuk mewujudkan suatu penegakan hukum yang solid, jadi yang transparan, akuntabel. Diharapkan tidak ada istilahnya adanya friksi-friksi yang terjadi di bawah ya. Dengan kita ada di sini, kita akan menyamakan persepsi, kemudian kita akan menyatukan pola sikap dalam hal penindakan, penegakan hukum dan disiplin. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Ya, memang kalau sinergitas TNI dan Polri ini tentunya yang kita harapkan. Semoga TNI dan Polri semakin solid, khususnya tidak hanya solid untuk penegakan di eksternal, tapi juga di internalnya. Semoga tidak ada lagi tuh oknum-oknum TNI dan Polri yang melanggar dengan
adanya rapat koordinasi seperti ini ya Dewi ya. Semoga itu langsung disikapi ya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan. Ya, nah sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Masih bersama kami dalam Menyapa Malam, pemirsa, informasi peristiwa yang akan kami sampaikan. Saat ini nasib 3 mobil yang sedang parkir di area daerah PT Tenget ini, lingkungan Batu Belik, Kuta, Utara Badung, Bali, tertimbun pohon tumbang. Pohon santan yang tiba-tiba tumbang itu menimpa 3 kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa atas kejadian itu. Ketiga mobil yang tertimpa itu adalah Daihatsu Xenia warna putih, Toyota Innova warna hitam dengan nopol DL1685ML milik Dewi Santika dan mobil Mercedes-Benz nopol DK1899 YP milik perempuan warga negara Kanada. Kasih Humas Polres Badung Ibda Putu Soekarma menjelaskan, berdasarkan keterangan pemilik mobil Xenia awalnya tiba di lokasi pukul 15.40 WITA. Kemudian pemilik mobil Xenia dan rekannya menuju pantai PT Tenget untuk menikmati sunset. Tak berselang lama, Putu Adi pemilik mobil Xenia melihat pohon santan tumbang menimpa mobilnya. Pohon tersebut memiliki tinggi 15 meter dengan diameter 50 cm. Diperkirakan pohon tumbang karena akarnya sudah keropos. Kanit Intelkam Polsek Kuta Utara bersama UKL dan Babinkan Tipmas, Kelurahan Kerobokan Kelod, tiba di lokasi untuk membantu evakuasi kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, mobil Xenia mengalami kerusakan ringan, bumper plastik depan patah, namun kerugian yang dialami para pemilik belum bisa diperkirakan. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ini ada polisi berhasil menangkap pelaku pembunuh wanita yang ditemukan di dalam koper di Cikarang, Bekasi. Pelaku kini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Dan pelaku ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Dirinya melarikan diri sejak penemuan mayat wanita pada Kamis lalu. Rini ditemukan oleh warga bernama Ade pada Kamis 25 April 2024. Saat itu Ade dan rekannya yang lain datang ke lokasi di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang Kampung Tangsi RT 3 RW 6 Kabupaten Bekasi. Setelah berjalan beberapa meter, Ade dan rekannya menemukan koper tergeletak di pinggir jalan. Para saksi kemudian memegang koper tersebut. Polsek Cikarang kemudian datang mengecek ke lokasi. Setelah diperiksa, ternyata koper itu berisi mayat perempuan. Pihak kepolisian lantas mengetahui identitas korban. Wanita itu ternyata warga Bandung. Usai mengidentifikasi korban, pihak kepolisian langsung bergerak. Kediaman korban di Bandung dipasangi oleh garis polisi. Pihak kepolisian masih terus mengusut kasus perempuan mayat wanita berinisial RM dalam koper Cikarang, Kabupaten Bekasi. Proses penyidikan pun dilakukan secara kolektif bersama jajaran Polsek Cikarang Barat, Polres Metro Bekasi, dan Polda Metro Jaya. Kini pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Terlihat dalam video yang beredar pelaku digiring dari gang kecil, tampak pelaku menggunakan kemeja biru tua dan celana pendek hitam. Pelaku pun tertunduk selama proses penangkapan tersebut. Dia kemudian dibawa dan diarahkan untuk duduk di kursi belakang mobil Fortuner berwarna hitam. Ya, kalau melihat berita pembunuhan seperti ini nampaknya semoga korban ini dimaafkan segala dosa-dosanya. Kemudian juga untuk keluarganya semoga diberikan ketabahan gitu ya. Karena memang kalau kita membacakan berita seperti ini kita sedih juga sebenarnya. Dan kita berharap tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Karena seperti yang berita akan kami bawakan satu lagi nih pemirsa, warga kampung Cijagra, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini kembali dikejutkan atau dengan penemuan sosok mayat laki-laki di semak belukar di sekitar kebun pisang milik warga. Saat ditemukan kondisi mayat sudah dalam kondisi menghitam, membusuk dan menebarkan bau tak sedap.
Berdasarkan informasi mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh sekumpulan anak yang sedang bermain. Mereka pun melaporkan temuan tersebut dan tak lama kemudian petugas kepolisian datang ke lokasi kejadian. Diketahui korban merupakan warga setempat. Di lokasi ditemukan pula sebuah tas milik korban yang berisi peralatan untuk mencukur rambut. Kapolsek Bojong Soang memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan di jasad korban. Melihat kondisi jenazah, ia memperkirakan korban sudah meninggal sekitar 1 minggu lebih. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga almarhum, sering menyendiri dan jarang bersosialisasi, korban sendiri kerap diminta warga untuk jasa pijat dan cukur rambut. Untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab kematiannya, jenazah korban pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika ASI. Informasi lainnya pemirsa, kejadian sekelompok pengendara motor yang diduga geng motor menenteng senjata tajam yang hendak masuk komplek militer TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Jumlah tak terduga anggota geng motor ini sebanyak 8 orang. Pada video yang beredar di media sosial, sepeda motor mereka terlihat ditahan di pintu masuk Kompleks Halim Perdana Kusuma. Motor mereka pun tergeletak di tengah jalan. Para prajurit TNI AU bersama tim patroli perintis presisi mengamankan kelompok diduga geng motor ini. Saat diamankan, pelaku geng motor ini tidak melawan. Dari tangan mereka, aparat menyita senjata tajam. Belum diketahui alasan pasti mereka nekat masuk membawa senjata tajam ke Kompleks Halim. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami peristiwa tersebut. Kendati demikian, saksi belum mengetahui motif pelaku membawa senjata tajam dan hendak masuk ke Kompleks TNI AU. Sebab para pelaku langsung diserahkan ke Polres. Saat ini terduga geng motor tersebut tengah melakukan pemeriksaan terkait dengan motif tujuan para geng motor memasuki kawasan Kompleks TNI AU dengan membawa senjata tajam. Kalau kejadian peristiwa seperti ini sangat-sangat mengagetkan kita ya. Banyaknya masyarakat ini semakin berani untuk melakukan pembunuhan seperti itu ya. Jadi sangat disayangkan ya. Ya semoga Polri khususnya dapat melakukan pengamanan, kemudian juga semoga masyarakat kita SDM-nya lebih disadarkan lagi ya. Kalau memang ada persoalan ini jangan main tusuk aja, jangan saling bunuh gitu. Tapi semoga bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Tapi ini memang menarik sekali, masih di daerah TNI berani sekali ya geng motor itu dia ini. tuh geng motor. Ini memang jadi musuh bersama kita baik masyarakat maupun TNI dan juga Polri agar geng motor ini dapat kita berantas. Walaupun jangan pakai dengan cara-cara premanisme juga. Benar sekali. Ya, kita beralih ke informasi lain. Ini ada hujan lebat melanda wilayah utara Arab Saudi yang menyebabkan banjir di negara Timur Tengah itu terjadi. Penutupan jalan pun dilakukan, bahkan sekolah harus diliburkan. Sementara Direktorat Pertahanan Sipil mengimbau warga untuk selalu berhati-hati dan harus menghindari lembah serta saluran air. Beredar video di media sosial menunjukkan banjir bandang di Provinsi Al-Ula dan Al-Madinah, rumah bagi Masjid Nabawi, situs tersuci kedua umat Islam dan tempat pemakaman Nabi Muhammad. Rekaman yang beredar memperlihatkan hujan deras di dekat masjid. Hal ini terjadi beberapa hari setelah banjir bandang melanda negara tetangganya Uni Emirat Arab dan Oman. Peristiwa yang jarang terjadi sepanjang tahun ini sebagian disebabkan oleh perubahan iklim. Pada November 2022, Arab Saudi dilanda banjir pesisir akibat hujan lebat yang melanda kota Jeddah hingga menewaskan 2 orang. Banjir di Jeddah merupakan masalah yang berulang yang diakibatkan kurangnya saluran air hujan. Direktorat Pertahanan Sipil mengimbau warga untuk selalu berhati-hati dan harus menghindari lembah serta saluran air. NCM mengeluarkan peringatan merah untuk wilayah Al-Madinah pada Senin pagi yang memperkirakan akan terjadi hujan lebat, badai, dan petir. Peringatan tersebut terutama untuk Al-Ula mulai siang hari hingga pukul 11 malam. NCM juga memperkirakan akan terjadi hujan lebat selama periode ini yang disertai dengan angin kencang, hujan es hingga potensi banjir bandang. Ya kalau kita melihat memang Dewi ini tidak hanya terjadi di luar negeri saja, tapi sejak kemarin memang kalau kita membacakan berita ini ada berbagai berita peristiwa. Pertama itu ada gunung ruang, kemudian juga baru kemarin saja itu di Bandung tepatnya ada gempa bumi ya. Itu dia. Ya kita berharap memang dunia baik-baik saja, kemudian juga para masyarakat atau warga di seluruh dunia ini dapat aman dan tentram juga ya. Walaupun ada bencana ini semoga stakeholder terkait dapat mengatasinya dengan cepat. Benar sekali. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini, pemirsa. Dan kalau kita lihat bahwa informasi-informasi kita tadi sangat-sangat
excited ya, terutama Iya. untuk bola yang malam ini akan bertanding. Jangan lupa ya untuk Jangan nobar. lupa, benar sekali. Oke, berita tadi memang menjadi akhir jumpa kita pada malam hari ini pemirsa. Tetap sehat dan tetap menjaga kebugaran tubuh agar tidak sakit. Karena DBD saat ini memang lagi juga kurang. itu dia DBD sekarang lagi meningkat pesat gitu ya. Untuk itu pemirsa, salam sehat. Saya Andi Rezaldi. Dan saya Dewi Manik pamit undur diri. Sampai jumpa.